Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, kebiasaan yang membuat sengsara di usia tua. Siapa sih yang tidak ingin menikmati masa tua dengan bahagia dan sehat? Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak masa depan kita. Bayangkan, di usia senja, kamu harus bergantung pada orang lain hanya untuk hal-hal sederhana seperti berjalan atau makan. Terlihat menakutkan, kan? Nah, apakah kamu tahu kalau beberapa kebiasaan yang kita anggap sepele sekarang, bisa membuat kita menderita di usia tua? Mau tahu kebiasaan apa saja itu? Yuk, simak videonya sampai habis. 1. Kebiasaan duduk terlalu lama. Tahukah kamu? Duduk terlalu lama bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih aktif dan bergerak setiap jam. Duduk terlalu lama memang memiliki dampak negatif pada kesehatan. Selain obesitas, penyakit jantung, dan diabetes, kebiasaan ini juga bisa menyebabkan masalah postur, sakit punggung, dan leher, serta gangguan metabolisme. Untuk mengatasinya, cobalah untuk melakukan hal-hal berikut: bergerak setiap jam, pastikan untuk berdiri dan berjalan-jalan selama beberapa menit setiap jam. Peregangan, lakukan peregangan ringan untuk mengurangi ketegangan otot. Aktivitas fisik, tambahkan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga ringan ke dalam rutinitas harian. Gunakan meja berdiri, pertimbangkan untuk menggunakan meja yang bisa diatur tinggi rendahnya agar bisa bekerja sambil berdiri. Postur yang baik, jaga postur tubuh yang baik saat duduk dengan memastikan punggung tegak dan kaki menapak rata di lantai. Dengan melakukan perubahan kecil ini, kamu dapat mengurangi risiko masalah kesehatan akibat duduk terlalu lama dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 2. Polusi udara, tinggal di area dengan polusi udara tinggi bisa merusak paru-paru dan jantungmu. Cobalah untuk mengurangi paparan dengan menggunakan masker atau menanam lebih banyak pohon di sekitar rumah. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan kronis, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Selain itu, polusi udara juga dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti asma dan bronkitis. Untuk mengurangi paparan, kamu bisa menggunakan masker yang dirancang khusus untuk melindungi dari polusi udara, seperti masker N95, dapat menyaring partikel berbahaya dan mengurangi risiko menghirup polutan. Menanam pohon dan tanaman hijau dapat membantu menyaring udara dan mengurangi polutan di sekitar rumah. Beberapa jenis tanaman yang dikenal efektif dalam menyerap polutan udara adalah lidah mertua, sirih gading, dan lili Paris. Meminimalkan aktivitas di luar ruangan, hindari melakukan aktivitas fisik berat di luar ruangan saat tingkat polusi udara tinggi, terutama di pagi hari atau saat jam sibuk lalu lintas. Menggunakan air purifier, alat ini dapat membantu membersihkan udara di dalam rumah dari partikel-partikel berbahaya. Menghindari sumber polusi dalam ruangan, hindari merokok di dalam rumah dan menggunakan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Mengikuti informasi kualitas udara, gunakan aplikasi atau situs web yang menyediakan informasi tentang kualitas udara di daerahmu untuk mengetahui kapan saat yang aman untuk beraktivitas di luar ruangan. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa melindungi diri dan keluargamu dari efek buruk polusi udara. 3. Kurang tidur. Tidur yang cukup adalah kunci untuk menjaga kesehatan otak dan tubuh. Kurang tidur bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan mempercepat penuaan. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan energi tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Saat kita tidur, otak kita memproses informasi yang telah kita terima sepanjang hari, menyortir dan menyimpan memori, serta membuang toksin yang menumpuk. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mood seperti depresi dan kecemasan, penurunan kemampuan belajar dan mengingat, serta peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kurang tidur juga dapat mempercepat proses penuaan dengan cara merusak sel-sel kulit dan mengurangi produksi kolagen, protein yang menjaga kulit tetap elastis dan kencang. Selain itu, kurang tidur dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, memastikan tidur yang cukup setiap malam sangat penting untuk menjaga kesehatan otak dan tubuh secara keseluruhan.
4. Diet tidak seimbang, makan makanan cepat saji dan tinggi gula mungkin enak sekarang, tapi itu bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis di usia tua. Pastikan kamu makan makanan yang seimbang dan sehat. Diet tidak seimbang, terutama yang tinggi akan makanan cepat saji dan gula, dapat berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Makanan cepat saji seringkali mengandung lemak jenuh, garam, dan kalori yang tinggi, sementara rendah nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, makanan jenis ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Gula berlebih juga dapat merusak gigi dan meningkatkan risiko penyakit metabolik. Sebaliknya, diet seimbang yang kaya akan buah, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat dapat membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan energi, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Makanan yang kaya akan serat dapat membantu pencernaan, sementara vitamin dan mineral penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat pilihan makanan yang bijak dan beragam untuk memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan untuk tetap sehat dan mencegah penyakit di kemudian hari. 5. Stres yang tidak terkelola. Stres yang berkepanjangan bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung. Temukan cara untuk mengelola stres seperti meditasi, olahraga, atau hobi yang menyenangkan. Stres yang tidak terkelola dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Selain menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung, stres yang berkepanjangan juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga seseorang lebih rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Stres kronis dapat menyebabkan gangguan tidur, masalah pencernaan, dan bahkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Untuk mengelola stres, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Meditasi. Praktik meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Meditasi mindfulness, misalnya, fokus pada pernapasan dan kesadaran penuh akan saat ini, yang dapat membantu menurunkan tingkat stres. Olahraga. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi rasa sakit. Olahraga teratur, seperti berjalan, berlari, atau yoga, dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Hobi yang menyenangkan, menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu mengalihkan pikiran dari stres dan memberikan perasaan kepuasan serta relaksasi. Hobi seperti membaca, berkebun, memasak, atau bermain musik dapat menjadi cara efektif untuk mengelola stres. Dukungan sosial, berbicara dengan teman atau anggota keluarga tentang apa yang Anda alami bisa sangat membantu. Dukungan sosial yang kuat dapat memberikan rasa keterhubungan dan mengurangi perasaan terisolasi. Manajemen waktu, mengatur waktu dengan baik dan menetapkan prioritas dapat mengurangi perasaan kewalahan. Membuat daftar tugas dan mengelola waktu dengan bijak dapat membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Perawatan diri, menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan waktu untuk bersantai adalah bagian penting dari perawatan diri yang dapat membantu mengurangi stres. Mengintegrasikan beberapa atau semua strategi ini ke dalam rutinitas harian dapat membantu mengelola stres dengan lebih efektif dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi, itulah beberapa kebiasaan yang bisa membuat kita sengsara di usia tua. Yuk, mulai dari sekarang kita ubah kebiasaan buruk ini demi masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tekan tombol lonceng agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.